Perkembangan politik di Indonesia pasca dikeluarkannya Super Semar pada 12 Januari 1966 tersebut menyoroti tindakan yang diambil terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi afiliasinya, termasuk pembubaran dan pelarangnya. Disebutkan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa tersebut seperti anggota Kabinet Dwikora dan pembentukan Kabinet Ampera. Pembentukan Kabinet Ampera adalah sebagai kabinet pemerintah Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966 untuk menggantikan Kabinet Dwikora. Dokumen tersebut juga merujuk pada 3 tuntutan rakyat Tritura yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat yang menyerukan pembubaran PKI. Pencopotan unsur Kabinet Dwikora yang terkait dengan gerakan 30 September dan penurunan harga. Berikut adalah ringkasan untuk tugas video tentang penataan stabilitas politik pada masa Orde Baru. Setelah Super Semar, stabilitas politik mulai dibangun dengan langkah-langkah penting, salah satunya adalah penataan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembersihan anggota dari unsur-unsur PPKI pada sidang MPRS keempat. Beberapa ketetapan penting dihasilkan seperti pengukuhan Super Semar, pembentukan Kabinet Ampera oleh Soekarno, dan perubahan PKI serta larangan ajaran komunis. Super Semar yang telah dikukuhkan mengikat Presiden Soekarno untuk mendukungnya. Dalam hal politik luar negeri, Indonesia fokus pada pemulihan ekonomi dengan menjalin kerjasama internasional, termasuk memulihkan hubungan dengan Malaysia melalui perundingan hal yang menghasilkan Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 dan ikut memprakarsai ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, pada 8 Agustus 1967 yang bertujuan mempererat kerjasama antar negara Asia Tenggara. Kebijaksanaan ini menjadi landasan kuat bagi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Penyederhanaan politik pada masa pemerintahan Orde Baru yang melibatkan pergabungan partai politik berdasarkan visi dan misi bersama. Hal ini menyebabkan terbentuknya 3 partai politik utama, PPP, Partai Persatuan Pembangunan, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Diuraikan juga 6 pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1971 hingga 1997 yang diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran untuk meminjamkan kemenangan Google Karya, termasuk pembatasan terhadap partai lain dan tekanan terhadap pemilih. Selain itu disebutkan pula dikeluarkan pedoman Pancasila P4 oleh Presiden Soeharto pada tahun 1976 yang bertujuan untuk memajukan nilai-nilai Pancasila dan memulai gerakan kebudayaan dan peraturan formal yang ditetapkan pada tahun 1978. Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi dilakukan melalui Repilita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai pada tahun 1969. Sektor pertanian menjadi yang terbesar, menyumbang lebih dari 55% produksi nasional dan 60% ekspor Indonesia. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor ini. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu pangan, sandang, prasarana, rumahan rakyat, lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelaksanaan pembangunan didasarkan pada trilogi pembangunan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasilnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat. Pembangunan berlandaskan pada asas-asas seperti manfaat, keadilan, demokrasi, dan keseimbangan. Modal dasar pembangunan meliputi kemerdekaan, kekayaan alam, sumber daya manusia, dan potensi budaya serta angkatan bersenjata. Nah, selanjutnya ada pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terdapat berbagai kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Yang pertama, ada pendidikan. Pada tahun 1990-an, fasilitas pendidikan dasar makin merata, dengan jumlah anak yang bersekolah dasar meningkat pesat. Pembangunan sekolah di pelosok Indonesia membantu mengurangi angka buta huruf yang turun dari 39% pada tahun 1971 menjadi 17% pada tahun 1990-an. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas angkatan kerja dengan lebih banyak orang yang berpendidikan tinggi. Yang kedua, ada program kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu.
membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Angka kematian bayi menurun drastis, sementara harapan hidup meningkat berkat pelayanan kesehatan yang lebih merata hingga ke desa. Yang ketiga, ada transmigrasi dan keluarga berencana. Program transmigrasi membantu pemerataan penduduk di luar Pulau Jawa, sementara program keluarga berencana bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk agar lebih seimbang dan mendukung kesejahteraan rakyat. Yang keempat, ada stabilitas politik dan sosial. Pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan suasana yang aman, yang memungkinkan perkembangan ekonomi dan sosial yang pesat. Pembangunan ini diimbangi dengan penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan Orde Baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Meski tetap ada tantangan dalam mengelola keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. 1. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembina Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktor lapangan. 2. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO atau manajemen by objektif. Tujuan pembelajaran diiringi dalam prosedur pengembangan sistem internasional atau PPSI. 3. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upward atau proses menjadinya lebih penting dalam melaksanakan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, kelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau CBSA memosisikan guru sebagai fasilitator. 4. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada ini siswa mulai terjadinya beratnya beban belajar dari muatan nasional sampai muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalam.